Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian kelas 9 kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk kita bisa bertemu kembali dalam agenda pembelajaran daring matematika kelas 9. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan ini ya, hari besar kita yaitu Idul Adha. Ustadz mengucapkan barakallah, mohon maaf lahir batin apabila Ustadz ada banyak salah. Semoga di hari besar Idul Adha kemarin bisa kita bisa mengambil banyak pelajaran, kita bisa mengambil banyak hikmah dari khutbah sholat Id yang dilaksanakan di daerah masing-masing, sehingga kita bisa menjadi manusia yang baik, manusia yang sesuai dengan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Seperti itu. Baik anak-anak kelas 9 yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran, tapi sebelum itu silahkan untuk menyiapkan buku catatannya masing-masing, karena nanti kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita, untuk materi sebelumnya sudah Ustadz kirimkan di ini ya, Google Classroom. Nanti bisa di download untuk jadi pelajari lagi gitu. Untuk contoh soal, contoh latihan nanti karena dari perangkatnya belum ada, nanti kita menyesuaikan dulu seperti itu. Kemudian sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, silakan untuk posisi duduknya untuk dibenarkan, untuk posisinya sambil senyaman mungkin seperti itu. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Islam dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni Allahumma la sahla illa man ja'altahu sahla wa man ja'altahu hasna ila syi'ta. Baik, amin. Cukup. Baik anak-anak kelas 9 yang dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan materi tentang akar pangkat yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu tentang nanti kita akan masuk ke bab misalnya tentang aljabar di akar pangkat gitu. Jadi yang kemarin itu adalah hanya bilangan biasa gitu ya. Jadi hanya ada angka-angka saja. Nanti di sini kita akan belajar terkait aljabar masuk ke bentuk akar gitu ya. Jadi nanti ada aljabar masuk ke bentuk akar. Bagaimana itu Ustadz? Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Nah, ya kita masuk ke sini. Nah ini nanti tentu kalian sudah tidak asing lagi ya dengan aljabar ya. Ada X, ada Y, nanti ada ya biasanya dipakai itu. Biasanya apa? 3X gitu kan. Terus ada 2, dan misalnya ada 5X dan seterusnya. Dan ada aljabar berpangkat pun bisa gitu. Nah nanti di sini akar dulu, terus nanti pangkatnya. Nah, anak-anakku sekalian, silakan bisa disimak
terkait ini. Kita merujuk ke bentuk umum dulu. Seperti itu ya. Nah, masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Contoh seperti ini. Misalnya A pangkat A akar pangkat N dalamnya X, terus selanjutnya B ditambah ya, ditambah B akar pangkat N dalamnya X. Nah, kalau belakangnya ini sudah sama, maka tinggal dijumlahkan saja. Jadi akar pangkatnya tidak dihiraukan, gitu ya. Jadi akar pangkatnya dihiraukan saja, tinggal ditambah yang depan. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini, bentar ya. Nah, contohnya bagaimana? Ketika ada 3 akar 5 ditambah 10 akar 5. Seperti ini bagaimana? Maka tinggal yang tadi, yang depan yang ditambahkan. Jadi berapa? 3 tambah 10, 13 akar 5. Nah, seperti itu. Ingat, kalau nggak ditulis berapa di sini ada? Di sini ada angka berapa? Ada angka 2, gitu ya. Kalau nggak ditulis berarti ada angka 2. Sekarang kalau pangkat yang lain. Oke, pangkat yang lain. Misal ada 4 akar, di sini pangkat 3 deh. 3. Terus ini di dalamnya misalnya 4. Nah, ditambah 6 akar ini 3, ini 4. Maka sama dengan berapa? Karena belakangnya sudah sama, maka tinggal yang depan yang ditambah. Jadi berapa? 4 tambah 6, 4 ditambah 6. Tadi ya, kita tulis dulu. Kalau misalnya belum paham, dalam kurung ini ditulis 3-nya di sini, ini 4. Nah, berapa itu? Sama dengan 10 akar pangkat 3 dari 4. Seperti itu. Mudah ya. Jadi untuk penjumlahan itu seperti itu. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu tentang pengurangan. Pengurangan juga sama. Gitu. Nah, ini kita masuk ke yang pengurangan ya. Pengurangan juga sama. Ketika bagian belakangnya itu sudah sama, maka dia akan tinggal dihitung yang depannya saja. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Misal ini kita pakai angka yang sama ya. Misal ini dibalik, 10-nya yang depan. 10 dulu. Nah, angkanya belok-belok. 10 akar 5 dikurangi 3 akar 5. Berapa ini? Ya, tinggal depannya saja. 7 akar 5. 7 dari mana? 10 dikurangi 7. 10 kurangi 3. Hasilnya 7. Sekarang kalau dengan pangkat yang lain. Oke. Kita ganti ya yang ini ya. Maka yang ini tinggal misal di sini adalah 7 akar pangkat 5 dari 3. Nah, ini ya bebas. Ingat ya, di kelas 9 ini kalian akan sering bertemu dengan bentuk-bentuk seperti ini, yaitu ada angka di sekitar akar ini, yaitu ya, itu adalah pangkatnya akar gitu. Nah, nanti dibiasakan saja gitu ya. Nah, kita lanjutkan. 7 akar
pangkat 5 dari 3 dikurangi 5 akar pangkat 5 dari 3. Berapa ini jadinya? Sama, tinggal mengoperasikan yang depan. Nah, gitu. Hasilnya seperti ini. Itu adalah pertambahan dan pengurangan aljabar bentuk akar. Gitu. Jadi ini sudah kita masuk ke aljabar. Kenapa disebut aljabar? Karena di belakang ini, di belakang angka inti, angka pokok ya, itu sama. Contohnya seperti misalkan 3x ditambah 5x. Nah, kita tahu bahwa ini bentuk aljabar kan? Ini bentuk aljabar. Nah, itu sama. Jadinya apa? Mereka bisa ditambahkan atau dikurangkan ketika belakangnya ini sama. Ketika berbeda, maka itu tidak bisa. Gitu. Jadi kalau ini berapa hasilnya? 8x. Kalau dalam konteks ini, x-nya ini berubah menjadi akar 5. Gitu. Kalau dalam konteks ini dia berubah, x-nya berubah menjadi akar 4. Gitu. Gitu. Jadi sama. Mereka seperti aljabar, cuman x-nya ini dirubah menjadi bentuk yang lain. Gitu. Jadi harapannya nanti anak-anak kalian jangan bingung ketika nanti ini pun bisa dirubah lagi gitu. Tetap pegang konsep intinya, yaitu ketika ditambahkan atau dikurangkan maka belakangnya ini harus sama. Itu ya. Nah, itu adalah untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar gitu. Jadi dalam bentuk akar ini itu hampir mirip kayak aljabar. Oke. Kita akan melanjutkan setelah penjumlahan dan pengurangan nanti ada yang namanya mengalihkan dan membagi. Tentu aja operasi itu penjumlahan, pengurangan, mengalihkan dan membagi. Nah, ini. Ketika ada A akar pangkat N dalamnya X dikalikan B akar pangkat N dalamnya Y. Ini angka X, Y ini maksudnya beda. Beda ya, kalau ini kan sama, X sama X. X, Y ini beda. Maka hasilnya adalah yang depan dikalikan A kali B, kemudian angka di dalam akar juga ikut dikalikan. Seperti itu. Dengan syarat apa ini? X dan Y harus lebih besar dari 0. Kalau misalnya ini lebih kecil dari 0, maksudnya minus, maka dia akan menjadi bilangan imajiner. Ya, contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya seperti ini. Kita hapus dulu. Ya, nggak usah. Hapusin aja. Nah. Contohnya bagaimana? Contohnya, jadi kalau perkalian itu dia akan ya sifatnya sama ya, tetap dikali. Contoh seperti ini. 4 akar pangkat 4 dari 6. Misalnya ini. Nah, dikali 5 akar pangkat 4 dari misal ini 5. Segitu aja. Nah, hasilnya bagaimana? Sesuai dengan ini, sesuai dengan bentuk atau konsep yang ini, maka bisa kita dapati cara pengerjaannya adalah yang luar dikalikan dengan yang luar. 4 dikali 5. Itu ya. Nah, kayaknya masih kecil.
4 kali 5 dikali ini titik akar. Nah, jelas ya ini ya. Ini 4-nya tetap. Angka dalam akarnya dikalikan. 6 kali 5. Seperti itu. Kemudian tinggal dikalikan saja. 4 kali 5 20. Kemudian akar yang dalam, ini 4-nya tetap. 6 kali 5 berapa? 30. Hasilnya adalah ini. 20 akar pangkat 4 dari 30. Seperti itu. Mudah ya? Nah, jadi ikut dari konsep yang tadi ya. Jadi sudah dikasih jalan terkait cara menyelesaikannya, cara menyederhanakannya, yaitu bilangan pokoknya itu dikali dan bilangan dalam akarnya itu dikali. Gitu. Untuk angka di akarnya atau angka yang di atas akar itu dia didiamkan aja gitu, karena sudah sama gitu. Nah, jadi perkalian seperti itu. Kemudian lanjut lagi, ketika perkalian sudah, nanti kita akan lanjut ke bagian pembagian. Nah, kalau pembagian, nah ini sama juga dengan perkalian. Jadi kalau dari sifat operasi itu, penjumlahan itu selalu hampir sama dengan pengurangan ya. Hampir sama. Terus perkalian itu hampir sama dengan pembagian. Seperti itu. Nah, kalau pembagian bagaimana? Nah, pembagian mudah juga. Kita ambil contoh yang mudah dibagi ya. Misalnya ada 8 akar pangkat 3 dari, misalnya ini 6 lagi, dibagi 2 akar pangkat 3 bersama ininya ya, pangkatnya ya. Yang ini misalnya 3. Nah, hasilnya berapa tadi? Maka sesuai dengan kaidah ini, yang depan di bagian depan, yang dalam akar dibagi dalam akar. Maka yang ini 8 dibagi 2 berapa? 4. Ini ya, 8 bagi 2. Jadinya di sini 4. Nah, kemudian akar 3-nya tetap. 6 bagi 3 2. Inilah hasilnya. Jadi gitu, pembagian jadi gitu. Dia jangan sampai kita kebalik, yang di luar malah untuk membagi yang dalam, yang dalam untuk membagi yang luar. Jangan terbalik. Semua sudah ada bagiannya masing-masing, oke? Gitu. Itu untuk contoh ya, untuk contoh terkait operasi aljabar pada bentuk akar. Jadi seperti itu. Itu contohnya. Nah, contoh memang akan selalu mudah agar apa? Agar mudah untuk dipahami. Sehingga nantinya ketika ada latihan soal itu kalian ada dasarnya, ada pondasinya. Yang dimana pondasi itu nanti digunakan untuk apa? Untuk berkembang ke depan agar bisa memudahkan gitu. Jadi pondasinya harus diperkuat dulu gitu. Apabila pondasinya belum kuat atau pemahaman kalian di operasi aljabar bentuk akar ini belum kuat, maka dikuatkan dulu gitu. Caranya bagaimana? Tanya Ustadz, bisa gitu ya. Atau melalui latihan soal. Latihan soal itu digunakan untuk memperkuat pondasi pemahaman kita sebenarnya. Gitu ya. Nah, operasi aljabar sudah. Lanjutannya, nah ini. Kali ini kita akan latihan untuk merasionalkan penyebut dari pecahan. Nah, gitu. Jadi nanti di pecahan itu ada yang namanya akarnya juga. Gitu. Nah, contoh nomor 1 seperti ini. 1 per akar A
Maka biar dia bisa dirasionalkan atau penyebut yang bawah biar tidak jadi akar, maka caranya adalah dikalikan dengan akarnya, dikalikan dengan sama dengan yang di bawah gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya kita lihat di sini. Bentar ya. Contohnya di sini. Contohnya adalah, nah, misalnya ada 3 per akar 5. Nih, 3 per akar 5. Caranya bagaimana? Dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Itu ya, akar 5 per akar 5. Berapa ini? Jadi yang atas tetap, itu ya, yang atas jadi 3 kali akar 5. Terus yang bawah, ketika ingat kelas 8 pernah Ustaz ajarin, ketika ada 2 akar yang bersamaan atau ada 2 angka akar yang sama, maka dia akarnya akan hilang, gitu ya. Jadi akar 5 dikali akar 5. Berapa itu? Jadi 3 akar 5 per 5. Oke. Kayak gitu ya. Jadi, nah, itu contoh merasional bentuk akar. Ini yang bawah ketika apa? Ketika bawahnya bentuknya akar seperti itu. Nah, sekarang kita coba bentuk yang kedua. Nah, tambah banyak lagi ya. Yang bawah adalah 1 per akar A ditambah akar B. Gimana merasionalkannya? Nah, maka coba dilihat bentuk berikut. Tadi ya, kita sesuaikan dengan tadi ya. Misal ada 2 per akar 3 ditambah akar 5. Gimana ini caranya? Ditulis lagi. Tadi ya, kita tulis lagi. Ditulis lagi. Kemudian caranya adalah dikalikan dengan temennya yang bawah. Nah, yang bawah itu punya teman. Kalau dia positif, maka temannya negatif. Nah, gitu. Jadi dia akar 3 dikurangi akar 5. Jadi kalau ini plus, ini minus. Kalau ini minus, ini plus. Dan yang atas juga sama. Dikurangi akar 5. Hasilnya bagaimana? Hasilnya yang atas tetap dikalikan seperti biasa. Dikurung ya, karena ini ada campurannya minus ini. Dikurung, dikalikan. Dibagi. Nah, kalau sudah dalam bentuk ini, dia akan kita merujuk ke perkalian ini ya, perkalian dalam kurung ini. A tambah B kali A min B. Hasilnya apa? Hasilnya A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat, maaf. A kuadrat min B kuadrat. Nah, ketika kita sudah tahu kaidahnya ketika A plus B dikali A min B, kan sama ya. A ini apa? A ini akar 3, B ini akar 5. Cuman beda tanda gitu. Ketika beda tanda maka
dia menjadi seperti ini, A kuadrat min B kuadrat. Maka di sini kita tinggal mengakarkan saja. Akar 3 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat. Oke. Nah, yang atas kali-kalikan saja. 2 akar 3 dikurangi 2 akar 5. Ingat ya, ketika satu dikalikan semua. Ini kali ini kali ini gitu. Dibagi akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat berapa? 3. 3. Kemudian akar 5 kuadrat adalah ya 5. Akarnya hilang. Ingat yang ini ya. Akar 5 kali akar 5 berapa? 5. Tuh. Maka kalau sudah seperti ini, 2 akar 3 dikurangi 2 akar 5 per min 2. Nah, gitu. Kalau mau disederhanakan lagi boleh nggak Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Ini dibalikan kayak tadi, 2 kali akar 3 min akar 5 dibagi min 2. Nah, ini kan sama nih, 2 sama 2, maka boleh dicoret. Maka tinggal apa? Min 1 dikali akar 3 dikurangi akar 5. Nah, berapa ini? Jadi dibalik. Min 1 kali akar 3 jadi berapa? Min akar 3. Min 1 dikali min akar 5 jadi apa? Plus akar 5. Jadi akar 5-nya di depan. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Yang tadi itu akar 5-nya ini tandanya min, tapi di sini plus. Kalau yang di awal tadi, akar 3-nya di sini plus, di sini jadi min. Inilah hasilnya. Gitu ya, cukup panjang. Tapi yang poin pentingnya untuk memudahkan adalah di sini ya. Poin pentingnya di sini untuk memudahkan. Jadi ini adalah kaidah untuk perkalian ketika dia memiliki angka yang sama. Gitu. A tambah B dikali A min B itu A kuadrat min B kuadrat. Maksudnya apa? Mengkuadratkan angka yang ada di sini. Nih. Baik, mungkin itu dulu dari pembelajaran kali ini. Ya, jadi untuk Untuk pembelajaran pada aljabar di bentuk akar ini mungkin sampai itu dulu ya. Nah, nanti harapannya anak-anakku sekalian dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi coba diulangi lagi seperti itu. Ketika nanti kesulitan boleh tanya Ustaz. Atau nanti di Google Classroom akan Ustaz berikan tugas untuk bisa kalian memperdalam di bentuk akar ini. Seperti itu. Anak-anakku sekalian, kelas 9 yang dirahmati Allah. Insya Allah nanti kedepannya akan semakin kompleks ya materinya. Jadi harapannya tetap fokus, stay fokus ya. Stay fokus. Boleh melihatnya berulang-ulang, nggak apa-apa. Karena mungkin pemahaman masing-masing ya, jadi nggak sama. Ada yang sekali lihat langsung paham, ada yang harus diulang lagi, itu boleh sekali. Gitu. Ya intinya adalah karena bentuk akar ini adalah baru awal, maka harapannya di pembelajaran yang masih awal ini itu dikuatkan dulu gitu. Jadi pondasinya untuk memahami materi tingkat selanjutnya itu ada dan sudah kuat gitu. Sehingga kalian punya bekal untuk nantinya memahami materi-materi yang baik. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Baik, sekian dari Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.